Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan praktek kartel kremasi. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Viral di media sosial biaya kremasi jenazah COVID-19 hingga 80 juta rupiah. Terkait hal ini, kemarin Polres Metro Jakarta Barat mendatangi krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna mengungkap kasus dugaan praktek kartel kremasi di masa pandemi dengan sengaja menaikkan biaya. Pada hari ini kami mendatangi salah satu yayasan kematian yang melayani jasa kremasi yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin sempat viral. 3 orang staf dari krematorium Mulia dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang staf dari Rumah Duka Abadi. Meski telah memeriksa 5 orang saksi, hingga kini polisi belum menentukan tersangka. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, krematorium Tegal Alur hingga pagi hari ini belum rampung untuk digunakan bagi jenazah pasien COVID-19. Proses pengerjaan beberapa bagian masih dilakukan dengan target akan selesai secepatnya. Terlihat pagi ini, pemirsa, bagian krematorium TPU Tegal Alur pada pemakaman umat Kristiani masih proses pengerjaan. Terlihat pemasangan terpal penutup dan pembagian ruangan masih dilakukan. Rencananya esok hari sudah dapat digunakan untuk mengatasi warga yang akan melakukan kremasi anggota keluarga yang meninggal akibat COVID-19. 1 alat krematorium bisa mengkremasi 6 jenazah dalam sehari. Untuk sementara hanya bisa digunakan untuk mengkremasi jenazah yang terpapar COVID-19. Krematorium Tegal Alur yang baru dibangun sepekan lalu sudah mulai rampung. Untuk mengetahui kesiapan krematorium ini, sudah bersama kami Rizka Dior di sana. Selamat siang Rizka, kapan pastinya krematorium Tegal Alur dapat menerima jenazah? Ya, Wilson dan juga pemirsa, untuk kepastian kapan pastinya krematorium TPU Tegal Alur ini dapat mulai beroperasi, yakni adalah pada esok hari, yakni adalah hari Sabtu. Di mana seperti yang dapat Wilson dan juga pemirsa lihat bahwa di belakang saya hingga siang hari ini masih dilakukan proses pengerjaan oleh para petugas yang terkait. Dan pengerjaan ini udah sebanyak kiranya 90%, yakni diantaranya seperti pengerjaan penutupan dinding besi, juga pembagian beberapa ruangan dan pembersihan sisa-sisa bahan bangunan lainnya. Selain itu, Wilson dan juga pemirsa, nantinya krematorium TPU Tegal Alur ini hanya diperuntukkan bagi jenazah yang meninggal akibat terpapar virus COVID-19. Selain itu, nantinya masyarakat juga bisa langsung saja mendatangi TPU Tegal Alur saat jam operasional TPU Tegal Alur sudah dibuka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, prosedur, dan beberapa persyaratan diantaranya seperti tidak lupa untuk membawa surat keterangan kematian dari rumah sakit terkait jenazah yang akan dikremasi pada hari tersebut, juga tidak lupa membawa KTP dari jenazah yang akan dikremasi dan juga KTP dari sanak keluarga yang akan bertanggung jawab atas kremasi jenazah yang akan dikremasi pada hari itu. Selain itu, Wilson dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan pula bahwa setiap harinya mesin insinerator ini dapat menampung atau mengatasi pasien COVID-19 dengan cara kerjanya adalah 6 jenazah per harinya, di mana per jenazahnya nanti ini akan dikremasi selama 2 hingga 2,5 jam. Dan dapat kami pastikan juga pemirsa bahwa proses kremasi ini nantinya akan diberikan secara gratis untuk seluruh warga di DKI Jakarta. Wilson. Terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda dari TPU Tegal Alur. Tetap jaga kesehatan. Pemirsa, insentif bagi tenaga kesehatan di Kota Bekasi sejak Januari hingga Mei ternyata belum dibayarkan. Pemerintah kota menunggak pembayaran hingga 19 miliar rupiah. Ratusan tenaga kesehatan di Kota Bekasi belum menerima insentif sejak Januari lalu. Pemerintah Kota Bekasi mengaku kesulitan keuangan. Jumlah insentif yang harus dibayarkan untuk tenaga kesehatan mencapai 19 miliar rupiah. Tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, mereka yang bertugas di 4 rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Teluk Pucung, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Jati Sampurna.
Padahal 4 rumah sakit tipe D itu merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Belum dibayarnya insentif tenaga kesehatan karena adanya pengalihan dana dari pusat ke daerah, sementara daerah keberatan mengingat tidak adanya anggaran. Ya dananya kan nggak ada, kita lagi sedang, ini aja lagi refocusing, ini aja lagi bergeseran. Buat nambah ICU, oksigen, ya. Lagi kemarin kan tinggi banget. Kan belum dianggarin. Pada saat kebijakan pusat menyerahkan kepada kita, kan kita belum anggarin. Kan tidak serta-merta harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua kan karena pagunya kan besar. Kita lagi verifikasi, kita lagi pilah. Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada pekerja berupa subsidi senilai Rp1 juta. Namun hanya mereka yang memiliki upah di bawah 3,5 juta dan berada di area terdampak PPKM level 4 saja yang berhak mendapatkan BLT. Pemerintah menambah alokasi anggaran perlindungan sosial senilai 55,21 triliun untuk masyarakat. Salah satu alokasinya akan digunakan untuk memberikan subsidi upah kepada pekerja terdampak PPKM level 4. 8 juta pekerja yang berada di wilayah terdampak akan menerima subsidi senilai Rp500.000 per bulan selama 2 bulan ke depan yang dicairkan sekaligus. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp8 triliun. Pencairan dana ini didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, saya kira mengingat sampai sekarang data BPJS Ketenagakerjaan dinilai yang paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tentu saja tepat sasaran. Namun, tidak semua pekerja bisa mendapatkan subsidi tersebut. Pemberian bantuan langsung tunai tergantung pada jenis pekerjaan dan wilayah terdampak. Penerima subsidi adalah warga negara Indonesia dengan dibuktikan oleh nomor induk kependudukan. Penerima juga aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai bulan Juni 2021. Tidak semua bidang pekerjaan mendapatkan subsidi ini, hanya sejumlah bidang di luar sektor kritikal. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota yang warganya bisa mencairkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Tambahan bantuan langsung tunai ini bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga perusahaan di luar sektor non-kritikal bisa langsung mendaftarkan karyawannya atau pekerja yang sesuai dengan kriteria tersebut bisa mengurus proses pencairan subsidi pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemulasaran resah akan maraknya perampasan jenazah COVID-19 saat proses pemakaman. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang.